Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 91, soal latihan 2.4 nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A negatif 1,3, B 4,-2, dan C 1,-5. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Oke. Untuk menjawab, ini kita letakkan dulu ketiga titiknya ya, A, B, dan C pada bidang kartesius. Kayak gini, Dek. Ini Kak Sari pakai kertas berpetak ya untuk membuat bidang kartesiusnya. Nah, di sini Kak Sari sudah buat, ini adalah sumbu horizontal dan di sini sumbu vertikalnya. Untuk titik di sini, titik pangkalnya kita kasih titik 0 ya. Ke sebelah kanan dan kiri ini adalah sumbu X, terus ke atas dan ke bawah ini adalah sumbu Y. Oke, nah sekarang kita letakkan untuk posisi titik A. Titik A itu negatif 1,3. Artinya sumbu X-nya itu yang negatif ya, koma, sumbu Y-nya itu yang positif. Nah, negatifnya negatif 1. Di mana itu? Di sini, Dek. Sumbu X yang negatif itu ada di sebelah kirinya 0. Nah, berarti setelah 0 itulah negatif 1 ya di sini. Kemudian sumbu Y-nya positif. Positif itu ada di atasnya 0. Ini kalau dikasih angka, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena tadi dia positif 3, berarti di sini. Nah, angka negatif 1 dengan angka 3-nya dihubungkan menggunakan garis putus-putus kayak gini. Oke. Nah, titik pertemuannya inilah yang menjadi posisi titik A. Kasih koordinatnya yaitu negatif 1,3. Sudah ya? Nah, sekarang untuk titik B. 4,-2. Berarti X-nya 4, Y-nya adalah negatif 2. X4 itu di mana? X yang positif itu ada di sebelah kanannya 0. Di sini kalau dikasih angka ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ini X-nya yang titiknya 4. Nah, kemudian Y-nya berapa tadi? Y-nya negatif 2. Negatif 2 itu di mana? Negatif 2 itu di bawahnya 0 ini. Di sumbu Y tapi di bawahnya 0. Ya, kalau dikasih angka ini negatif 1, negatif 2. Nah, di sini. Ini kalau dilanjutkan boleh negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya. Sementara kita perlu sampai negatif 2. Nah, angka 4 dengan angka negatif 2 dihubungkan pakai garis putus-putus kayak gini. Oke. Nah, pertemuannya inilah titik B. Kasih koordinatnya tadi 4, -2. Sudah. Nah, sekarang tinggal satu lagi untuk titik C. 1, negatif 5. Berarti X-nya 1 dan Y-nya negatif 5. Oke, X-nya 1 itu di mana? Di sebelah kanannya 0. Ini kan sumbu X ya. Nah, angka 1 itu di sini. Berarti ini 1. Dan Y-nya negatif 5 itu ada di bawahnya 0 nih tadi ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, ini negatif 5 di sini ya. Nah, sekarang kita hubungkan antara angka 1 dengan angka negatif 5. Pakai penggaris gini. Pakai penggaris dan garisnya harus putus-putus ya, Dek ya. Oke. Nah, gini. Nah, titik pertemuannya ini adalah titik C. Berapa koordinatnya tadi? 1, negatif 5. Sudah. Berarti sekarang kita sudah meletakkan ketiga titiknya ya, yaitu titik A, B, dan C. Dan tadi diketahui titik A, B, dan C ini merupakan sebuah segitiga. Kalau gitu kita hubungkan supaya terlihat segitiganya. Titik A dihubungkan ke titik B dihubungkan ke titik C. Kemudian titik C dihubungkan lagi ke titik A. Nah, gini.
Sip. Terus kita tadi ditanya, segitiga ABC ini apakah merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Pertanyaannya kayak gitu kan? Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Oke, Kak Sari mau mulai menjawab. Nah, kita kemungkinan melihat gambarnya ini, siku-sikunya itu ada di mana, Dek? Siku-sikunya kemungkinan ada di B. Kenapa ini kok masih kemungkinan? Karena kita harus tahu dulu ukuran panjang ketiga sisinya. Sisi yang mana saja? Sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Oke. Setelah nanti kita tahu panjang masing-masing sisi, panjang sisi AB kita tahu, panjang sisi BC kita tahu, panjang sisi AC juga kita tahu. Terus kita akan masukkan ke teorema Pitagoras yang berbunyi gini, Dek. AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Nah, nanti kalau memenuhi persamaan ini atau teorema Pitagoras ini, maka iya, segitiga ABC di sini adalah segitiga siku-siku. Tetapi kalau nanti persamaan ini tidak terpenuhi, maka segitiga ABC ini bukan segitiga siku-siku. Seperti itu ya pembuktiannya. Nah, sekarang perjalanan kita masih panjang. Kita harus tahu berapa sih panjang sisi AB. AB itu yang mana? AB itu titik dari A sampai ke B di sini. Untuk mengukur panjangnya sisi AB ini, kita gunakan rumus jarak antara dua titik. Jadi ini rumus jarak antara titik A ke titik B atau dibalik dari titik B ke titik A. Sama saja. Ya, kita hitung ya. Jarak titik A B kayak gini. Jarak AB rumusnya sama dengan akar dalam kurung X2 kurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 kurangi Y1 kuadrat. Oke, X2, X1, Y2, Y1 itu apa? Ini menggunakan titik A dan B. Di sini Kak Sari tulis A tadi koordinatnya adalah negatif 1,3 dan B tadi koordinatnya adalah 4, negatif 2. Nah, gini, kita tandain deh. Untuk yang A ini, negatif satunya ini adalah sebagai X1, 3-nya ini adalah sebagai Y1. Untuk yang B, 4-nya ini adalah sebagai X2, negatif 2-nya ini sebagai Y2. Kayak gitu. Ya, jadi nanti X1, X2, Y1, Y2-nya itu kita ambil dari sini, terus dimasukkan ke rumusnya. Langsung saja, berarti ini sama dengan akar dalam kurung X2-nya yang mana? 4 ditulis, terus dikurangi. X1-nya mana? X1-nya bernilai negatif 1. Kalau bernilai negatif pakai dalam kurung gini deh. Nah, kemudian ditutup kurung yang besar, baru dikuadratkan. Ditambah, buka kurung dulu, Y2 yang mana? Y2 negatif 2 tuh. Oke, terus dikurangi. Y1-nya mana? Y1-nya 3. Kayak gini, tutup, terus kuadrat. Ya, sama dengan akar. Nih, 4 dikurangi negatif 1. Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini berubah menjadi tanda positif. Dibaca 4 tambah 1. Berarti berapa? 5 ya. Nah, 5-nya nanti dikuadratkan. Ditambah yang ini, negatif 2 kurangi 3. Ini bacanya kayak gini aja. Ada negatif 2, ada lagi negatif 3. Jadinya negatif 5. Negatif 5-nya nanti juga dikuadratkan. Terus sama dengan akar, dihitung 5 kuadrat artinya 5 kali 5. Tentu saja 25. Ditambah negatif 5 kuadrat artinya negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya tetap sama, yaitu 25. Karena kan negatif dikali negatif itu positif ya. Terus akar 25 tambah 25 berapa? Ya sama dengan akar 50. Kayak gitu deh.
Nah, untuk jarak AB kita cukup sampai sini aja dalam bentuk akar 50. Sebenarnya akar 50 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 5 akar 2. Tetapi kali ini Kak Sari tetap dalam bentuk akar 50 saja supaya nanti memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam persamaan Pitagoras ini ya, teorema Pitagorasnya ini. Jadi di sini tetap ya, jarak AB adalah akar 50. Sudah, kita simpan dulu. Nah, sekarang kita mau hitung yang BC. Berarti jarak dari titik B ke titik C. Kayak tadi, kita tulis dulu koordinat B dan C. Koordinat B yaitu 4, -2. Ya kan? Kak Sari masih ngelihat yang di sini nih. Sama ya, koordinat B adalah 4, -2 dan koordinat C berapa? Yang C ini 1, -5. Oke, 1, -5. Nah, seperti tadi kita tandai agar mudah. Ini sebagai X1 dan Y1, ini sebagai X2 dan Y2. Nah, sekarang tinggal kita hitung jarak BC sama dengan akar, rumusnya sama dek, dalam kurung X2 kurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 kurangi Y1 kuadrat, gitu ya. Dimasukkan angka-angkanya sama dengan akar dalam kurung X2 nya 1 dikurangi X1 nya 4 terus dikuadratkan, ditambah buka kurung Y2 nya -5 terus dikurangi Y1 nya -2, gini nulisnya. Nah, tutup kurung baru kuadrat ya. Terus sama dengan akar 1 dikurangi 4 berapa? -3. Ya udah kita tulis -3 terus dikuadratkan, ditambah -5 dikurangi -2. Hati-hati, -5 dikurangi -2 ini dulu dek, negatif berdekatan dengan negatif ini berubah menjadi positif sehingga dibaca -5 ditambah 2 ya. Nah, berapa -5 ditambah 2? -5 ditambah 2 adalah -3. Terus dikuadratkan juga. Sekarang dihitung sama dengan akar -3 kuadrat artinya -3 kali -3. Tentu saja hasilnya adalah 9. Ditambah ini juga -3 kuadrat artinya -3 kali -3. Hasilnya juga 9. Nah, sama dengan akar berapa ini? Ya 9 tambah 9 kan 18 ya. Berarti ya akar 18. Sengaja tidak Kak Sari sederhanakan lagi. Biarin aja jarak BC adalah akar 18 supaya nanti kita mudah menghitung untuk persamaan yang paling atas ini ya. Oke, jarak AB sudah yaitu akar 50 dan jarak BC juga sudah yaitu akar 18. Berarti tinggal satu lagi nih, jarak yang mana? Jarak AC dari titik A ke titik C atau sebaliknya dari titik C ke titik A. Itu yang kita hitung juga. Sini kita tulis dulu. Kita tulis untuk koordinatnya. Titik A koordinatnya -1,3 dan koordinat untuk titik C adalah 1,-5. Oke, terus kita tandain. Kak Sari nandainnya pakai pensil sengaja. Ini X1 dan Y1, yang di sini X2 dan Y2. Kalau pakai pensil itu nanti di akhir jika ingin dihapus mudah gitu deh ya. Ini kan hanya penanda supaya memudahkan kita aja untuk menghitungnya. Kalau disetorkan ke Pak Guru Bu Guru sebaiknya penanda ini dihapus. Kayak gitu maksudnya ya. Sekarang kita hitung untuk jarak AC. Sama dengan akar, rumusnya tetap X2 kurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 kurangi Y1 kuadrat. Sama dengan akar, buka kurung, X2 nya 1 dikurangi X1 nya -1. Oke, tutup kurung kuadrat, ditambah buka kurung Y2 nya -5 dikurangi Y1 nya 3 tutup kurung kuadrat.
Nah, sama dengan akar ini 1 dikurangi negatif 1. Kayak tadi, kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Dibaca 1 tambah 1. Berapa 1 tambah 1? Tentu saja 2. Terus dikuadratkan. Terus ditambah, nah ini negatif 5 kurangi 3. Bacanya gini aja biar kita nggak bingung. Ada negatif 5, ada lagi negatif 3. Jadinya negatif berapa? Jadinya negatif 8 ya. Terus dikuadratkan. Sama dengan akar 2 kuadrat berapa? Tentu saja 4. Ditambah negatif 8 kuadrat berapa? Artinya ini negatif 8 kali negatif 8. Berapa, Dek? Positif 64 ya. Kita nulisnya 64 saja. Nah, hasil akhirnya sama dengan akar berapa ini? 4 ditambah 64 tentu saja 68. Oke. Udah kita simpan ya. Jarak AC sudah ketemu, yaitu akar 68. Nah, sekarang kembali lagi ke teorema Pitagoras yang di awal banget tadi. Kita mau masukkan AB kuadrat ditambah BC kuadrat apakah sama dengan AC kuadrat? Jika nanti ternyata benar seperti ini, maka ya segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Tetapi nanti kalau tidak memenuhi persamaan ini berarti segitiga ABC punya kita ini bukan segitiga siku-siku. Jadi gimana, Kak? Kita masukkan AB yang mana? Ini AB akar 50 dikuadratkan. Terus ditambah BC kuadrat. BC yang mana? BC yang ini tadi akar 18 ya. Nanti dikuadratkan juga. Terus AC kuadrat. AC tadi yang mana? AC yang barusan kita hitung ini tadi. Ini AC. Nih akar 68 nanti kita kuadratkan juga. Ya, langsung saja ya. Kita tulis ulang di sini. AB kuadrat tambah BC kuadrat apakah nanti sama dengan AC kuadrat gitu ya. Masukkan tadi AB kuadrat. Kak Sari masih ingat AB kuadrat tadi adalah akar AB-nya saja ya. AB-nya tadi ini nih. Kalau mau dilihat lagi bareng-bareng yang ini. Ini AB-nya saja. AB-nya saja adalah akar 50. Berarti di sini nulisnya kayak gini, Dek. Dalam kurung akar 50. Terus dikuadratkan. Gitu loh. Ini bacanya AB kuadrat. AB-nya kan akar 50. Karena dikuadratkan ya kita tulis kuadrat juga. Ditambah BC kuadrat. Lihat lagi BC-nya tadi yang berapa? Ini kan BC-nya adalah akar 18. Oh, kalau BC-nya akar 18 berarti BC kuadrat gimana? Ya, akar 18 kuadrat gitu ya. Sama dengan AC kuadrat. AC-nya yang mana? AC-nya adalah akar 68. Berarti AC kuadrat ya gini nulisnya. Akar 68 kuadrat. Oke, nah sekarang kita fokus ke sini, kita hitung. Akar 50 kuadrat itu berapa? Akar 50 kuadrat itu adalah akar 50 dikali akar 50. Nah, kalau akar dikali akar, itu akarnya langsung hilang. Sehingga akar 50 dikali akar 50 hasilnya adalah 50 saja. Hahaha, keren ya. Terus ditambah akar 18 kuadrat itu berapa? Sama. Akar 18 kalau dikuadratkan artinya adalah akar 18 dikali akar 18. Nah, kalau akar dikali akar, akarnya itu langsung hilang. Tinggal angka di dalamnya aja yang kita tulis. Jadi akar 18 kuadrat hasilnya adalah 18 saja. Sama dengan ini akar 68 kuadrat artinya adalah akar 68 kali akar 68. Kayak tadi, kalau akar dikali akar, akarnya langsung hilang. Tersisa angka di dalam akarnya saja. Berapa? 68. Nah, sekarang kita hitung 50 ditambah 18 berapa? 68. Apakah 68 itu sama dengan 68? Iya, sama. Berarti ini adalah pernyataan yang benar. Karena ini memenuhi
persamaan Pitagoras atau memenuhi teorema Pitagoras, maka terbukti segitiga tersebut atau segitiga ABC tersebut adalah segitiga siku-siku. Kita jawab menggunakan kalimat begini. Karena memenuhi teorema Pitagoras yang berbunyi AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, maka segitiga ABC tersebut adalah segitiga siku-siku. Adalah segitiga siku-siku. Selesai. Yeay, kita berhasil membuktikan ya bahwa soal nomor 1 segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku menggunakan pendekatan teorema Pitagoras. Gimana Dek? Bisa diikutin ya? Ini untuk menjawab soal nomor 1 ya, digambar, kemudian langkah-langkahnya pun kalian tulis dengan rapi ya, supaya mudah untuk dikoreksi oleh gurunya. Nah, nanti kalau dalam proses pengerjaanmu ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Kalau pertanyaannya untuk Kak Sari, kalau pertanyaannya untuk guru ya langsung aja disampaikan ke gurunya masing-masing. Kayak gitu. Oke ya, sip. Berarti soal nomor 1 Kak Sari anggap sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, kalian diminta guru untuk menentukan jarak antara dua titik, yaitu 4,2 dan 7,6. Jika kalian menggunakan titik 4,2 sebagai X1, Y1, sedangkan teman kalian menggunakan titik 7,6 sebagai X1, Y1, berdasarkan analisis kalian, apakah hasil yang kalian temukan sama? Jelaskan. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini mudah sebetulnya Dek. Kita tinggal menghitung 2 kali aja. Jadi menentukan jarak antara dua titik, yang pertama kita gunakan 4,2 ini sebagai X1, Y1. Oke, dan 7,6-nya ini sebagai X2, Y2. Terus nanti hitung sekali lagi, tapi dibalik. 7,6-nya sebagai X1, Y1, 4,2-nya sebagai X2, Y2. Pokoknya Kak Sari bantu sampai selesai, tenang aja ya. Nah, terus nanti tinggal kita bandingkan hasilnya. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Ini kan pertanyaannya gitu ya. Berdasarkan analisis kalian, apakah hasil yang kalian temukan sama? Jelaskan ya. Nanti kita jelaskan berdasarkan hasil temuan kita. Kalau sama ya kita jelaskan kenapa kok sama. Kalau berbeda nanti kita jelaskan kenapa kok berbeda. Oke, yang penting kita hitung dulu. Langkah pertama, Kak Sari akan tulis 4,2 dan 7,6 ini sebagai X1, Y1 dan X2, Y2. Siap ya, di sini 4,2 dan 7,6 kita tandai seperti tadi. Ini sebagai X1, Y1 dan ini sebagai X2, Y2. Oke, terus kita hitung, kita masukkan rumus jarak 2 titik. Jarak 2 titik rumusnya sama dengan akar ya, X2 kurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 kurangi Y1 kuadrat. Oke, sama dengan akar. Nah, dalam kurung ini X2 kurangi X1, X2-nya 7, X1-nya 4, berarti 7 kurang 4, terus kuadrat. Ditambah Y2 kurangi Y1, Y2-nya 6, Y1-nya 2, berarti 6 kurang 2, kuadrat. Oke, sama dengan akar 7 kurangi 4 berapa ya? 3, terus dikuadratkan, ditambah 6 kurangi 2 berapa ya? 4, terus dikuadratkan, sama dengan akar
3 kuadrat adalah 9, ditambah 4 kuadrat adalah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Nah, akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5. Jadi ini jarak 2 titik. Kalau menggunakan 4,2 sebagai X1 dan Y1, ketemunya adalah jaraknya 5. Nah, sekarang kita balik. Kayak gini ngebaliknya. 7,6-nya sebagai X1 dan Y1. Gini deh nulisnya. 7,6 dan 4,2. Tetapi kita tandai ini sebagai X1 Y1, di sini sebagai X2 Y2. Apakah nanti hasilnya sama-sama 5 ataukah berbeda? Kita lihat hasil hitungan kita ya. Kita masukkan dulu ke rumusnya. Jarak 2 titik sama dengan akar dalam kurung X2 kurangi X1 kuadrat tambah dalam kurung Y2 kurangi Y1 kuadrat. Oke, sama dengan akar dalam kurung X2 kurangi X1. X2-nya 4, X1-nya 7. Berarti ya 4 kurangi 7. Terus dikuadratkan. Ditambah Y2 kurangi Y1. Y2-nya 2, Y1-nya 6. Berarti 2 kurangi 6. Terus dikuadratkan. Sama dengan akar 4 kurangi 7 berapa? 4 kurangi 7 adalah negatif 3. Berarti gini, negatif 3 terus dikuadratkan. Ya, ditambah 2 kurangi 6 berapa ya? 2 kurangi 6 adalah negatif 4. Berarti ya kita tulis negatif 4 dikuadratkan. Nah, sama dengan akar, kita hitung. Negatif 3 kuadrat artinya adalah negatif 3 kali negatif 3. Nah, negatif 3 kali negatif 3 itu berapa? 9 ya. Terus ditambah negatif 4 kuadrat artinya adalah negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 adalah 16. Nah, sehingga ini ketemunya sama dengan akar berapa? 9 tambah 16 ya 25. Nah, akar 25 itu berapa? Akar 25 adalah 5. Nah, terlihat. Ternyata hasilnya gimana? Sama ya, sama-sama 5. Baik menggunakan 4,2 sebagai X1 Y1 ataupun menggunakan 7,6 sebagai X1 Y1. Kenapa kok hasilnya bisa sama, Kak? Padahal X1 Y1-nya berubah. Karena logikanya gini, Dek. Jarak itu tidak tergantung dari mana kita menghitungnya. Misalnya ini rumahmu ya, rumah A. Dengan ini rumah temanmu ya, rumah B. Ternyata kalau dihitung dari posisi A, jarak rumah A ke rumah B ini adalah 2 km. Nah, terus kira-kira kalau dihitung dari rumah B ke rumah A, jaraknya berapa? Pasti sama, sama-sama 2 km. Tidak peduli kita ngitungnya dari rumah A ke rumah B atau dibalik dari rumah B ke rumah A. Gitu logikanya ya. Terus jadi kita ngejawabnya gimana, Kak, untuk soal yang nomor 2 ini? Nah, setelah kalian tulis hitung-hitungannya seperti ini, ya, sudah ketemu, baru kita jelaskan pakai kalimat. Nulis kalimatnya seperti ini. Baik menggunakan 4,2 sebagai X1 Y1 maupun menggunakan 7,6 sebagai X1 Y1, ternyata ternyata hasilnya sama. Ya, ternyata hasilnya sama. Alasannya karena jarak dari posisi titik pertama
ke titik kedua pasti sama jika dihitung sebaliknya, dalam kurung dari titik kedua ke titik pertama. Nah, gini. Coba nanti Kak Sari baca ulang supaya paham ya, tidak terputus-putus. Di sini ya, untuk menjawab soal nomor 2, karena kan kita disuruh menjelaskan. Kalau hitung-hitungannya tadi sudah ya, jaraknya sama, yaitu sama-sama 5. Nah, sekarang untuk menjawab pakai kalimatnya gini. Baik menggunakan 4,2 sebagai X1Y1 maupun menggunakan 7,6 sebagai X1Y1, ternyata hasilnya sama. Karena jarak dari posisi titik pertama ke titik kedua pasti sama jika dihitung sebaliknya, yaitu dari titik kedua ke titik pertama. Selesai. Ini versi kalimatnya Kak Sari ya, Dek ya. Nanti kalau kamu pakai versi kalimatmu sendiri boleh banget. Yang penting apapun kalimatmu itu harus ditunjang dengan hitungannya ini tadi. Oke, jarak 2 titik di mana X1Y1-nya pakai yang 4,2, ketemunya adalah 5, dan jarak 2 titik di mana X1Y1-nya gantian menggunakan 7,6, ketemunya juga 5. Kalau ini sudah kamu sajikan, pasti gurumu paham, oh anak ini bisa ngitungnya, dia tahu apa yang dikerjakan ya. Nah, masalah kalimat akhirnya atau kesimpulannya ini kita boleh berbeda. Oke? Sip ya, berarti soal nomor 2 pun Kak Sari anggap sudah selesai. Tadi nomor 1 selesai, berarti sekarang tinggal soal nomor 3. Soal nomor 3. Aldo dan Arjuna berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Aldo berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Arjuna juga berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Pada titik terakhir, mereka berdua saling menembak. Pertanyaannya atau perintahnya yang A, gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Yang B, berapa langkah jarak kalian berdua saat mereka saling menembak? Oke. Nah, di sini Kak Sari akan kerjakan dulu perintah yang A, yaitu menggambar situasi soal cerita ini menggunakan bidang kartesius. Kayak gini, Dek. Oke, kali ini bidang kartesiusnya Kak Sari tidak menggunakan kertas berpetak ya, tetapi menggunakan kertas polos aja. Langkah pertama, tadi Kak Sari bikin dulu ini garis atau sumbu yang horizontal. Oke, di sini nanti sebagai sumbu X. Nah, kemudian bikin lagi garis yang kedua, ini adalah garis atau sumbu yang vertikal, ke atas ke bawah gini ya. Ini nanti adalah sebagai sumbu Y. Nah, langkah berikutnya Kak Sari letakkan Aldo dan Arjuna itu sama-sama di titik pangkal di sini, di titik 0. Anggaplah ini Aldo dan yang di sini ini Arjuna. Nah, Aldo menghadapnya ke sana ya, Arjuna menghadapnya ke sini. Hehehe, Kak Sari ngegambarnya sederhana aja, nggak apa-apa ya Dek ya. Pokoknya mereka saling membelakangi. Nah, terus kita lihat pergerakan Aldo tadi, dia berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Jadi logikanya gini. Ini kan Aldo, dia menghadap ke sini kan wajahnya ya. Nah, terus dia melangkah 20 langkah ke depan, itu berarti ke sini. Tik ke sini. Kemudian belok ke kanan itu kemana? Nah, kanannya Aldo itu ke sana, Dek. Jadi belok ke atas sana. Terus Kak Sari tadi sudah bikin skalanya. Skalanya itu kayak gini. Setiap 1 cm kayak gini. Ini seperti melangkah 5 langkah. Ya, jadi segini nih, seret, ini 5 langkah, seret, 5 langkah, 5 langkah, 5 langkah. Jadi ini sudah 20 langkah si Aldo. Dia berhenti dulu di sini. Setelah itu belok ke kanan ke sana ya. Kesananya berapa langkah? 15 langkah. Kalau gitu kita bikin skala yang sama kayak gini. Ini
Nah, kelihatan ya. Nih, ke sini nih 5 langkah, ini 5 langkah, ini 5 langkah. Jadi totalnya 15 langkah. Berarti posisi Aldo terakhir itu di sini. Nih, Aldo ya, posisi akhirnya dia di situ. Kalau mau dibikin pakai garis putus-putus boleh. Nah, gini. Jadi ini dari titik awal ke sini 20 langkah. Kemudian ya, belok ke sana, ini tadi adalah 15 langkah. Ini pergerakannya Aldo. Nah, sekarang untuk pergerakannya Arjuna. Arjuna kan menghadap ke sana tuh. Tuh, hidungnya kan ke sebelah sana. Nah, tadi katanya Arjuna ini, nih, Arjuna berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Oke. 16 langkah ke depan itu berarti ya ke sana, ya, ke sana. Terus tadi Kak Sari udah bikin skalanya juga. Setiap 1 cm kayak gini nih mewakili 5 langkah. Berarti ini ya, 5 langkah, 5 langkah, 5 langkah. Berarti baru berapa langkah? 15 langkah. Karena dia 16, berarti tambah lagi kecil 1. Nah, di sini posisi Arjuna. Setelah itu dia belok ke kanan. Kalau kanannya Arjuna itu berarti ya beloknya ke sini. Ya kan? Nah, dia belok ke sini berapa langkah tadi? 12 langkah. Berarti sama. Kak Sari bikin skalanya 1 cm. Terus ini lagi 1 cm. Nah, karena 12 jadi gini. Nah, coba Kak Sari terangin ya. Ke sini nih 5 langkah, ini 5 langkah. 5 langkah sama 5 langkah 10 langkah. Karena 12 langkah berarti tambah lagi dikit. Berarti posisi akhir Arjuna itu di sini, Dek. Nih, Arjuna ya. Kalau dikasih keterangan melangkah ke sininya tadi sejauh 16 langkah. Terus belok ke kanan sejauh 12 langkah. Kayak gini gambarnya. Nah, yang diminta soal apa? Yang diminta soal itu kita menggambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Sudah, jadi gambarnya kayak gini. Ya, ini kalau mau dilengkapi ke sebelah sini juga ditarik garis. Ditarik garisnya sama, Dek, pakai skala 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ini nih, Kak Sari buatkan kayak gini. Nih ya, ini ya dari angka 3 ke angka 2, angka 2 ke angka 1, angka 1 ke angka 0. Nah, ini kalau mau dibikin garis putus-putus kayak gini, boleh. Nah, ini kan ceritanya bidang kartesius ya. Nah, terus sama untuk Arjuna juga, ini kita tarik garis ke sini boleh kayak gini. Tinggal dibikin aja garis putus-putusnya. Nah, gitu. Udah deh jadi. Ya, ini posisi akhir Aldo, di sini posisi akhir Arjuna. Kasih keterangan ini 20 langkah, ke sana 15 langkah. Ini sini 16 langkah, ke bawah sini 12 langkah. Oke, ini poin yang A. Kalau menggunakan kertas kosong seperti punya Kak Sari. Tapi kalau kalian menggunakan kertas berpetak malah lebih enak. Pokoknya setiap satu kotak itu 1 langkah. Jadi hitung sebanyak 20 langkah, belok ke sana sebanyak 15 langkah ya. Yang ini Arjuna 1 kotak ini 1 langkah kan berarti 16 kotak, belok ke sininya 12 kotak gitu loh. Ya. Sip. Nah, poin A sudah. Nah, sekarang kita lihat untuk poin B. Yang ditanya, berapa langkah jarak kalian berdua? Maksudnya jarak kalian berdua itu jaraknya Aldo ke Arjuna. Ya, saat mereka saling menembak. Nah, saat mereka saling menembak itu kan di posisi akhir ya. Aldo di sini, Arjuna di sini. Ditanya jarak Aldo ke Arjuna ini atau jarak Arjuna ke Aldo ini berapa? Gitu maksudnya. Berarti ya udah, tinggal kita tarik garis aja. Ini yang ditanyakan untuk yang B. Jarak dari Aldo ke Arjuna atau dari Arjuna ke Aldo. Nah, menghitung jaraknya gimana? Menghitung jaraknya menggunakan rumus jarak 2 titik. Nah, titiknya titik yang mana, Kak? Titiknya Aldo sama titiknya Arjuna.
Kita kasih keterangan dulu untuk Aldo. Aldo tadi berjalan 20 langkah. Dia itu berjalannya ke sebelah kirinya 0. Di sini tadi kan Kak Sari buat titik pangkal ya. Titik ketika mereka berdiri saling membelakangi. Ini kan titik pangkal. Nah, ini tuh dia berjalan ke sebelah kirinya 0. Kalau ke sebelah kirinya 0 itu selalu negatif. Berarti ini kita tulis negatif 20. Koma. Nah, sekarang dia beloknya ke atas. Atasnya 0 itu loh, Dek. Nih, kan dia beloknya ke atas ini ya, bukan ke bawah. Nah, kalau beloknya ke atas ya, di sumbu Y ke atasnya 0, itu berarti positif. Positif berapa? Ini 15. Kayak gini. Jadi koordinatnya Aldo adalah negatif 20,15. Nah, sekarang untuk koordinatnya Arjuna, awalnya dia kan di sini di titik pangkal di titik 0. Dia berjalan 16 langkah itu ke sebelah kanannya 0. Kalau berjalan ke sebelah kanannya 0 itu berarti positif. Jadi 16-nya ini positif, ya ditulis 16 biasa. Nah, setelah itu sampai ke sini dia beloknya ternyata ke bawah. Ke bawah itu berarti ke bawahnya 0 di sumbu Y. Nah, kalau di bawahnya 0 itu berarti negatif. Negatif berapa? Negatif 12. Oke, sekarang kita sudah punya koordinatnya. Untuk Aldo negatif 20,15 dan Arjuna 16, negatif 12. Tinggal menggunakan rumus jarak 2 titik, nanti ketemu deh jawaban untuk poin yang B. Ya, cara menulis jawabannya dan hitungannya seperti ini. Kita tulis dulu untuk Aldo, tadi koordinatnya negatif 20,15 dan untuk Arjuna koordinatnya adalah 16, negatif 12. Kasih tanda lagi, ini sebagai X1, Y1 dan sini sebagai X2, Y2. Nah, sekarang kita hitung jarak 2 titik atau jarak Aldo Arjuna. Ya, rumusnya sama dengan akar. Kalian pasti sudah mulai hafal ini rumus jarak 2 titik. Selalu kayak gini, akar dalam kurung X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat sama dengan akar dalam kurung X2 kurangi X1. X2-nya 16, X1-nya negatif 20. Berarti kalau dikurangi itu kayak gini. 16 dikurangi dalam kurung negatif 20, tutup kurung lagi pangkat 2. Hati-hati ya, pokoknya kalau yang negatif kasih dalam kurung. Terus ditambah, buka kurung dulu, Y2 kurangi Y1, berarti negatif 12 dikurangi 15. Kayak gini, negatif 12 kurangi 15, tutup kurung terus pangkat 2. Kalau negatifnya di depan nggak usah pakai kurung, nggak apa-apa. Yang di belakang yang harus pakai kurung. Oke, sama dengan akar. Nah, ini 16 dikurangi negatif 20. Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, berubah menjadi tanda positif. Dibaca 16 ditambah 20. Berapa? 36. Terus dikuadratkan. Terus ditambah lagi ini negatif 12 kurangi 15. Biar kita nggak bingung bacanya, ada negatif 12, ada lagi negatif 15. Jadinya negatif berapa? Jadinya negatif 27. Terus dikuadratkan. Oke, sama dengan akar. Nah, ini dihitung, Dek. 36 kuadrat itu artinya 36 kali 36. Hasilnya Kak Sari udah hitung 36 kali 36 itu 1296. Terus ditambah ini negatif 27 kuadrat artinya adalah negatif 27 kali negatif 27. Negatif kali negatif kan positif. Berarti ini kayak ngitung 27 kali 27 aja. Hasilnya yaitu 729. Nah, terus sama dengan akar, ini dijumlah 1296 dengan 729 ini ditambah saja. Kak Sari juga udah hitung, hasilnya adalah 2025.
Terus sama dengan berapa sih akar 2025? Cara ngeceknya kita hitung berapa kali berapa yang hasilnya 2025 dan itu harus angka yang sama. Ternyata hasilnya adalah 45 karena 45 dikali 45 itu hasilnya 2025. Jadi sudah ketemu jarak Aldo dan Arjuna saat mereka menembak adalah 45. 45 apa? 45 langkah gitu aja. Atau jaraknya adalah 45 gitu juga sudah benar ya. Mau ditambahi kata-kata langkah juga boleh. Sip ya. Jadi terjawab ya jarak Aldo dan Arjuna. Gambarnya sudah, jaraknya atau langkahnya pun sudah kita jawab ya, yaitu 45 langkah. Berarti soal nomor 3 juga beres. Alhamdulillah. Yeay. Nah, dari soal nomor 1, 2, dan 3 ini kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh deh tanyakan di kolom komentar ya. Kolom komentarnya selalu Kak Sari aktifkan kok. Nah, atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Cara gabung ke grupnya chat ke nomor ini ya, 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari undur diri dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.